Hai semuanya, balik lagi di YouTube channel aku, Laurensi Official. Buat kalian yang baru datang di channel YouTube ini, hai, kenalin aku Lauren. Anjay. Oke, nggak usah lama-lama. Untuk video kali ini sesuai dengan judul yang kalian sudah baca, aku bakal bagi tips ke kalian, buat kalian yang pengen belajar gitar. Jadi tips-tips ini sesuai dengan pengalaman aku dulu. Jadi ini memang sudah aku alamin dan semoga bermanfaat. Oke, lanjut. Jadi aku bakal bagi 4 tips untuk kalian yang mau belajar gitar. Untuk mau ngomong apa lupa aku. Oke, lanjut. Untuk tips yang pertama, pastikan di rumah kalian itu sudah ada gitar. Ngerti ya? Jadi kalau misalkan kalian mau belajar gitar, di rumah kalian wajib sudah ada satu gitar. Usahakan jangan minjem. Kalau misalkan kalian memang niat mau bisa main gitar, kalian pastikan kalian udah ada gitar, ataupun mungkin abang kalian punya gitar, nanti kalian bisa pinjam. Yang penting kalian kan masih satu rumah. Kenapa harus begitu? Karena sesuai dengan yang aku rasain, kalau pas lagi belajar gitar itu nggak yang setiap hari kita pengen belajar gitar. Jadi ada mood-mood tertentu yang kalian pengen belajar gitar atau nggak pengen. Jadi kalau misalkan kalian tiba-tiba pengen belajar gitar, gitarnya udah ada gitu. Kalau misalkan kalian minjem, berarti kalian minjem dulu ntar ke teman. Jadi ribet gitu. Oke, tips yang kedua. Untuk tips yang kedua, aku saranin kalian pilih satu lagu yang kalian suka, yang sering terngiang-ngiang di otak kalian. Kalian pilih, terus kalian cari chordnya di Google beserta liriknya biar nggak salah. Oke. Jadi kalian cari chordnya, terus kalian tulis di buku kalian untuk chord dari lagu kalian yang kalian suka. Nah, kalian fokus ke lagu itu tersebut. Kalian fokus dengan kunci yang dipakai di lagu itu. Kalian pelajarin kunci-kunci apa yang digunakan di lagu itu. Gitu. Jadi kalian fokus ke kunci yang di situ dulu. Kalian pelajari. Nah, kenapa aku bilang kayak gitu? Karena dulu aku begitu. Jadi dulu aku kayak gitu. Jadi waktu aku belajar gitar, aku kayak fokus ke satu lagu dulu untuk aku pelajari, terus aku kuasain chordnya. Kalau misalkan tangan aku udah lancar untuk pindah-pindah chord, misalkan dari C ke A minor gitu, A minor ke G, kalau misalkan udah lancar untuk memindahin tangan di jarinya, aku baru pindah ke lagu lain. Jadi aku fokus ke satu masalah dulu, baru ke masalah lain. Anjay. Oke, lanjut ke tips yang ketiga. Untuk tips yang ketiga ini, pastikan kalian sudah melakukan tips yang kedua dengan benar. Nah, maksudnya pastikan kalian sudah melakukan tips yang kedua dan sudah fokus dan sudah bisa di tips yang kedua tadi. Gitu. Jadi kalau misalkan kalian udah lancar untuk pindah-pindah chordnya, pindah untuk nguasain kuncinya juga udah tahu kunci G gimana, kunci C gimana, baru kalian ke tips yang ketiga. Dan yang tips yang ketiga ini sebenarnya penting nggak penting. Jadi dulu aku kan nggak mungkin setiap orang punya satu lagu kesukaan doang, jadi ada beberapa gitu kan. Kalian juga mungkin seperti itu. Jadi kalau misalkan kalian ada lagu lain yang kalian suka, kalian ambil satu buku, jadi khusus untuk lagu-lagu aja. Ambil satu buku, terus kalian tulis lirik beserta chordnya. Nanti aku bikin gambarnya di sini. Nah, kalian tulis lirik dan chordnya. Itu kalian tulis, ya pokoknya lagu apa aja yang kalian suka gitulah. Nanti kalian tulis di buku itu. Kalau misalkan kalian udah bosan di lagu yang misalkan di lagu yang ini, kalian pindah ke lagu yang lain gitu. Jadi kalian belajar kunci yang baru lagi, karena di setiap lagu itu kan untuk kuncinya beda-beda, nggak memakai kunci yang sama gitu. Jadi kalian belajar kunci yang baru, kalian pelajari dengan nada yang baru juga, seperti itu. Jadi ini nggak tahu sih, tergantung kalian aja mau buat begitu atau enggak.
Tapi aku dulu buat begitu sih karena aku orangnya pelupa, jadi setiap megang gitar lagu yang pengen aku nyanyiin tiba-tiba hilang gitu kan bumi gitu, lupa tiba-tiba sirna. Pokoknya udah setiap megang gitar itu bingung mau nyanyi lagu apa, jadi aku biasanya nulis. Jadi kalau misalkan udah pengen main gitar gitu udah ada lagu yang mau dinyanyiin apa gitu. Nah untuk tips yang keempat sama kayak tips yang ketiga, penting gak penting juga. Jadi kan sebenarnya waktu belajar gitar itu kita kan nggak bisa tuh langsung hafal semua chordnya, bentuk chord ini seperti apa, ini seperti apa gitu kan. Jadi aku juga tulis di buku yang tadi, aku gambar chord yang masih susah aku ingat, yang masih susah aku hafal, aku gambar di situ. Terus nanti kalau misalkan aku lupa, aku tinggal lihat di buku itu, jadi nggak perlu lihat di Google lagi, kayak mempermudah aja. Jadi kan ada lagu nih, misalkan tiba-tiba ada kunci F minor yang gimana ya, udah ada gambarnya situ, jadi lebih gampang aja sih menurut aku ya. Tapi kalian itulah nggak boleh mager buat ngegambar, nanti gambarnya begini, di mana ya kali begini ketutup di sini, gambarnya kayak gitu. Kalian bisa buat yang ya sesuka kalian lah gambarnya yang seperti apa, tapi aku buatnya begitu. Nah kalau misalkan kalian menurut kalian nggak penting ya nggak apa-apa sih, intinya itu yang kedua tadi, yang pertama dan yang kedua. Jadi kalian harus sudah ada gitar, terus kalian fokus sama satu lagu dulu. Jadi kalau misalkan kalian udah lancar di satu lagu itu baru pindah ke lagu yang lain. Karena kalau misalkan kalian belajar satu lagu terus coba lagu lain, nanti kalian jadinya nggak fokus gitu, jadi lebih susah. Kalau menurut aku, nggak tahu ya, versi orang kan beda-beda ya, senyamannya kalian aja. Aku cuman bagi tips aja, semoga kalau misalkan memang bermanfaat ya bagus gitu kan. Kalau nggak bermanfaat ya udah, mau ngomong apa akunya. Oke, sekian tips dari aku. Kalau misalkan tips yang tadi bermanfaat, ya bagus. Kalau misalkan memang masih kurang bermanfaat, ya ya gitulah ya. Ya udah, jangan lupa komen, like, dan subscribe. Kalau misalkan kalian ada ide nih, aku mau bikin video apa lagi, bisa tulis di komen. Oke, bye bye.